Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kita jumpa lagi di Ida Juliana Channel di pelajaran kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah Siti, anak yang rajin dan disiplin. Dia selalu pergi ke sekolah naik sepeda. Dan dia hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Kamu tahu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa sajakah organ peredaran darah manusia dan apa fungsi organ peredaran darah tersebut? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah organ peredaran darah manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ini adalah sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kamu bisa melihat peredaran darahnya di gambar sebelah kanan ya. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Lebih jelasnya, perhatikan bagan di bawah ini. Ini adalah sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, dan kemudian ke vena pulmonalis dan lanjut ke serambi kiri. Di sini adalah sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Kamu perhatikan gambarnya di sebelah kanan ya. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, ini adalah sistem peredaran darah besar. Perhatikan bagan di bawahnya. Dari bilik kiri, kemudian ke arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, ke seluruh tubuh melalui vena ke serambi kanan. Organ peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kamu tahu fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia? Perhatikan gambar di sebelah, ini adalah gambar jantung manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembung, dan mengepis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Itu fungsi dan peranan jantung pada manusia.
jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu apa saja ya? Serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Kamu bisa melihatnya di gambar samping, di mana posisi serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Antara bagian kanan dan bagian kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugas bilik jantung yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Gambar di samping adalah contoh kegiatan mendeteksi denyut nadi atau denyut jantung. Bisakah kamu mempraktekannya di rumah? Nah, ini yang kalian harus tahu. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf, seperti gambar di samping. Nah, organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kamu bisa melihatnya di gambar sebelah ini. Pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik disebut vena. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Tahukah kamu, pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km loh. Panjang sekali bukan? Kamu boleh perhatikan itu ada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Apa ya kira-kira perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik? Pembuluh nadi nama lainnya adalah arteri, sedang pembuluh balik nama lainnya adalah vena. Pembuluh nadi berisi darah bersih atau kaya oksigen, sedang pembuluh balik berisi darah kotor atau karbon dioksida. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedang pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Organ paru-paru dan mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui pernapasan.
Organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Organ paru-paru dan mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Nah, karena itu kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah kita. Karena organ peredaran darah kita sangat penting peranannya di tubuh kita. Seharusnya kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur ini bisa diungkapkan dalam pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Pantun, pasti kamu sering dengar pantun. Tapi apa sih sebenarnya pantun? Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat aturan. Ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris, setiap baris 8-12 suku kata, ada sampiran dan isi, kemudian berrima ABAB. Dan struktur pantun terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan kedua dan biasanya tidak berhubungan secara langsung dengan bagian kedua. Dan isi terletak pada garis ketiga dan yang merupakan tujuan dari puisi tersebut. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika ada masukan dan saran, boleh kalian masukkan dalam kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.